Kali ini kita bakal bahas drawing pen. Nah, drawing pen ini ada banyak jenisnya. Dia biasanya kasih notasi ukuran. Jadi ukurannya misalnya kebanyakan ya yang umumnya itu 0,1 mm. Nah, tapi beberapa brand memang dia keluarin beberapa ukuran juga gitu. Nah, untuk yang saya tahu salah satunya si Pigma Micron ini dia bikin banyak banget ukuran sampai di 0,03 mm. Jadi itu halus banget. Di sini ada beberapa brand dari yang paling murah sampai yang cukup premium. Mungkin ya, yang harganya murah itu tidak seburuk yang kita nilai sebelumnya, atau bahkan yang harganya juga mahal belum tentu sesuai sama kebutuhan kita. Nah, jadi biar lebih terasa fair and square, saya mau ajakin teman-teman saya buat ikutan nyobain berbagai fine liner drawing pen ini juga. Kita semua punya gaya gambar yang beda, semua punya preferensi dan kebutuhan masing-masing untuk drawing pen yang kita cari. Jadi cukup adil lah ya. Pertama, saya perkenalkan Irawan Prabowo, ilustrator profesional yang tergabung dalam tim GS20 Studio. Beberapa karyanya sudah dirilis pada tahun 2018 dalam kemasan artbook yang berjudul Sakacoretna. Berikutnya, sahabat saya Dadi Dwi Satria, ilustrator kawakan yang mengerjakan berbagai artworknya, band metal Burger Kill, dan beberapa band metal lainnya. Udah gitu ada Extreme Mosh Pit, dan beberapa artwork untuk festival musik metal. Joico Drawing Pen. Joico Drawing Pen adalah salah satu drawing pen yang paling terjangkau dari China dan Korea. Dijual per set dan jatuhnya cuman 4 ribuan sih per buah. Meskipun kualitas tintanya lumayan, tapi ya ada harga ada rupa ya. Nipnya cepet banget bengkok, material bahan dan desainnya pun terbilang kurang baik, nggak rapih gitu. Terus ukurannya yang tersedia juga memang cukup terbatas. Hanya ada 1 mili, 0,7, 0,5, 0,3, 0,1, dan 0,05 mm. Kita mencoba dari Joico. Pas mencoba pertama, saya udah cukup lama ya pakai Joico. Enak-enak aja. Saya menggambarnya di kertas cat air. Nah, kesan yang saya dapat dari Joico adalah dia enak, bagus, nempel di kertasnya, dan juga keluarnya pun lancar. Tapi matanya sedikit keras kalau misalnya di kertas seperti ini. Dia konsistensi warnanya baik ternyata. Ketika dia di blend sama brush yang water base, bahkan yang alkohol, dia tidak pudar. Jadi secara tinta saya sih suka sama Joico. Tapi yang disayangkan menurut saya, pertama materialnya memang pakai plastik yang tujuannya untuk bisa terjangkau sih. Terus nipnya juga, besinya udah bengkok gitu. Saya baru ngerjain dikit tadi, memang sudah bengkok, jadi udah nggak lurus lagi. Untuk harga segitu dia lumayan cukup enak sih, lumayan gitu. Ini harga 4.000, cuman memang ada kekurangannya. Kalau dari ukur dari tintanya lumayan ini Joico. Ya untuk karakter saya ya, saya agak kasar pakai alat. Saya senang penekanan gitu. Dia gampang bengkok nitnya. Jadinya berubah ukurannya. Yang misalnya tadinya 0,3 mungkin jadi 0,5 kali gitu. Cepet dia itu. Snowman Drawing Pen. Jadi Snowman itu salah satu fine liner drawing pen yang gampang banget didapat. Harganya tuh terjangkau, hanya 8 ribuan. Nah, karena harganya yang murah dan sangat mudah ditemukan di tempat-tempat fotokopi atau di toko-toko ATK yang umum, itu tuh bikin Snowman dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia. Meskipun intensitas warnanya terlihat hitam pekat, ternyata itu diakibatkan dari tinta yang cenderung blowbore dan menembus kertas. Produk ini secara standarisasi tidak dapat dikategorikan sebagai drawing pen yang ideal bagi orang Jepang. Jadi, nggak bisa ditemukan di pasar Jepang. Nah, masalahnya nipnya itu nggak kuat, gampang banget bengkok. Terus ukuran garis yang digambar juga berubah-ubah. Misalnya dari 0,1, terus pas beberapa kali dipakai, itu bisa jadi 0,5 atau lebih. Ukurannya ada dari 0,1 sampai 0,8. Kemudian Snowman. Nah, Snowman ini kalau misalnya digambar, sentuhan dia ke kertas lebih lembut, sedangkan tinta cukup baik lah ya. Kalau misalnya kita tekan lama, dia tintanya blobor karena kertasnya.
Nah, Snowman, saya coba cross hatching, saya coba blockingnya enak. Tapi begitu saya coba pakai brush dengan water base, dia keangkat si tintanya. Yang kedua, ketika saya pakai alkohol, tentu saja water base aja keangkat, apalagi yang alkohol. Jadi untuk Snowman, pertama kualitas tinta saya kurang puas dengan Snowman. Tapi kalau misalnya intensitas tinta yang keluar memang cukup baik. Dan yang terakhir, ini material casingnya dan secara ergonomi ya plastiknya juga bukan plastik yang bagus banget gitu. Ada yang nggak presisi, sablonnya yang nggak rapi. Tapi ya oke lah, karena memang ini harganya juga memang cukup terjangkau. Jadi silakan, itu balik lagi pilihan masing-masing ya. Snowman setelah kalau saya juga semua paling biasa aja sih sebenarnya Snowman. Terus nipnya juga kurang stabil untuk pemakaian saya ya, masih kurang, belum stabil, jadi berubah ukurannya dari 03 mungkin bisa jadi 05 kan dengan mudahnya. Terus untuk narik garis juga, saya narik garis cepat tadi dia agak putus-putus nih. Poinnya ya sebenarnya ya cukup sih untuk harga segini sih, untuk arsiran mungkin lumayan lah, yang standar lah gitu. Artline Drawing System adalah salah satu fine liner drawing pen yang terjangkau dengan kisaran harga 8.000-an juga sih. Kualitas tintanya sebenarnya tuh baik, cuman konsistensi garis yang dihasilkan tuh kurang. Meskipun secara desain dan material lebih bagus ya daripada Snowman, tapi kualitas nip dan tintanya masih kurang baik, cepet banget bengkok. Ukurannya juga cukup serupa dengan Snowman, ada 0,05 hingga 0,8. Selain itu, Artline Drawing System agak-agak susah gitu dicari di pasaran dibanding fine liner yang lainnya. Kalaupun ada tuh ukurannya juga nggak lengkap. Artline juga sama. Oh, ternyata di kertas ini lebih tidak stabil keluar tintanya ya. Jadi dia ke kertas kadang ada turun naik ketebalan garisnya dengan pressure yang sama gitu ya. Dia ternyata menurut saya ini agak kurang konsisten. Artline. Oke, Artline ini juga memang udah cukup lama juga di sini. Terus namanya Artline Drawing System. Nah, ketika saya coba untuk cross hatching, garisnya yang saya sayangkan. Jadi garisnya memang dia tidak konsisten. Dari segi tinta yang keluar, kadang tebal, kadang tipis. Kalau yang saya rasakan ya di sini. Terus ketika saya bikin blocking, di sini juga susah rata karena dia memang intensitas tinta yang keluar juga tidak sebaik marker yang drawing pen yang sebelumnya. Dan ketika dicampur sama brush marker yang water base, keangkat meskipun tidak parah, tapi keangkat. Apalagi yang alkohol juga gitu kan. Artline lumayan nih, Artline nih, dia full package, dia sebenarnya nih cukup. Saya ditekan juga masih stabil, udah beberapa kali penekanan dia stabil, warna hitamnya juga cukup solid. Cuman dia agak terlalu halus buat saya. Saya senang justru yang agak kasar gitu ininya. Begitu ditarik garis tuh kerasa kasarnya gitu. Kalau ini halus saat lain, tapi enak sih, dia hitamnya solid, nipnya juga kuat. Lumayan. Sakura Pigma Micron. Sakura Pigma Micron adalah salah satu drawing pen fine liner paling populer di dunia dari Jepang. Digunakan oleh banyak komik artis di Indonesia, bahkan di Amerika itu sendiri. Dengan harga kalau di Indonesia itu 22 ribuan. Pigma Micron dapat memberikan kualitas tinta yang dijamin tuh nggak akan bleeding atau blobor ya. Terus konsistensi garisnya yang dihasilkan juga bagus banget. Produksi materialnya juga baik. Sablon tintanya juga ramah lingkungan, serta nipnya tuh kuat banget. Itu tuh jadi pengalamannya kayak ngegambar pakai fine liner yang harganya 40 ribuan gitu sih. Salah satu kelebihan dari Sakura Pigma Micron yang memiliki ukuran yang sangat kecil tuh yaitu 0,03 untuk bikin arsir garis yang sangat halus dan tipis. Tersedia dalam ukuran 0,8 hingga 0,03. Tapi sayang, beredar cukup banyak Pigma Micron tiruan di marketplace yang tentu akan mengecewakan sih.
Sehingga ini bisa dibilang sama, hanya beda sedikit mungkin, beda sedikit panjangnya dari sini. Nah ini buat saya terutama ada pengaruhnya dalam peletakan jari, dan itu tanpa sadar mempengaruhi terutama fleksibilitas, terus taste atau rasa sentuhannya ke kertas. Karena tadi kalau kita jadi untuk saat digunakan untuk menggambar tanpa sadar, karena ini yang paling dekat, dia bisa kontrol saya itu seperti kalau kita mau bikin sesuatu yang detail yang lebih berhati-hati. Jadi garisnya lebih teratur, lebih terkontrol. Nah itu mungkin salah satu perbedaan yang paling saya rasakan ya. Kalau kita lihat Pigma Micron, harganya itu 20 ribuan lah di pasaran. Ini saya cukup lama pakai, jadi saya bisa cerita cukup banyak tentang Pigma Micronnya. Kebetulan saya dapat yang barang asli, jadi hati-hati juga dapat barang tiruan. Banyak yang dapat barang tiruan sehingga dia bikin review atau pas dia coba otomatis mengecewakan. Pigma Micron ini lumayan poinnya di saya cukup besar karena saya pakai ini sudah mungkin 4 tahun saya pakai Pigma Micron ini. Pertama gini, pas saya coba bikin cross hatching, konsisten banget si ketebalannya. Terus saya kasih blocking juga, warnanya ketutup dengan baik. Plus pointnya, dia nggak tembus ke belakang. Jadi meskipun kita kasih tebal, dia nggak nembus kertas gitu. Tintanya sangat-sangat baik, dan ini water base si tintanya. Jadi tahun 83 memang pertama kali dipopulerkan sama Sakura, tinta yang water base itu adalah salah satunya ini si Pigma Micron. Terus yang kedua, otomatis dia pakai brush yang water base, sama sekali tidak mengangkat tinta hitamnya. Dan saya coba lagi pakai yang alkohol, apalagi sama sekali terpisah, jadi beneran nggak ada yang keangkat. Untuk harga 20.000 nih, dia whole package juga nih, dan saya juga emang sering sih jujur aja pakai ini sering gitu. Saya mata nipnya kuat, udah ditekan kayak apa, masih stabil, hitamnya juga cukup solid. Ya ini untuk harga 20.000 di bawah, dia cukup solid, cukup rekomen lah ini si Micron ini. Uni Fine Line, fine liner dari Jepang yang cukup baik. Harganya juga 22 ribuan juga sih. Kualitas tinta cukup baik, tapi lebih cocok digunakan untuk menulis atau menggambar outline. Jadi kalau dipakai untuk blocking, tintanya sedikit rembes. Desainnya juga elegan, nyaman dipakai, yaitu tuh yang bikin jadi nilai plus dari produk ini. Untuk kelas fine liner seperti ini, ukurannya yang tersedia juga cukup terbatas. Hanya dimulai dari 0,1 hingga 0,8. Jadi 0,05, 0,03 juga nggak ada. Terbilang cukup sulit didapatkan juga sih di toko-toko offline. Uni ini dia terasa lebih keras ya di kertas ini. Cuman perbedaannya adalah keluarnya tuh enak. Ternyata konsistensinya baik. Tinta yang dia keluarkan, garis yang dia keluarkan itu cerah lah. Selain itu nothing special. Nah, Uni saya suka. Sorry, sebelum kita bahas desain, saya coba dulu Uni. Bikin cross hatching, oke, baik. Blocking, baik juga, bahkan lebih baik dari Micron. Kalau saya lihat ya, kalau bikin blocking. Sayangnya, ketika kita blend dengan koi brush yang water base, keangkat tuh warna hitamnya, karena alkoholnya juga keangkat. Jadi, kalau misalnya memang untuk kebutuhan bikin outline dan hitam putih aja, tanpa mix media, ini affordable menurut saya. Uni ini emang udah masuk ke high-end-nya. Ini whole package juga sih, favorit di saya. Enak semuanya. Matanya buat, warna hitamnya solid. Tarik garis cepat juga untuk ngarsir, dia stabil terus, nggak putus-putus. Dan agak kasar juga, yang menjadi kesukaan saya juga gitu, kasar gitu kalau saya ya. Saya nggak nemu kurangnya sih dari si Uni ini, buat saya beres sih. Winsor & Newton Fine Liner. Fine liner dari Inggris dengan kisaran harga yang ya lumayan sih, 31 ribuan. Tapi ini harga yang reasonable buat brand sebesar Winsor & Newton. Kualitas tintanya baik, terutama untuk outlining dan tarikan garis sketsa.
Konsistensi ketebalan garis dan tinta yang keluar juga bagus. Memiliki desainnya yang bagus, konsepnya juga minimalis. Penanya tuh meruncing, jadi emang dirancang buat yang biasa bikin gambar-gambar pakai graphite. Nipnya juga kuat dan bagus sih. Ya meskipun kualitas tinta dan nipnya cukup baik, tapi ketersediaan ukuran masih terbatas karena cuma ada 6 ukuran. Ada 0,05, 0,1, 0,3, 0,5, 0,8 sampai 1 mili. Sekilas desainnya dia itu panjang dan memberi efek seperti grafit yang diserut. Terus dia keluar lebih tipis, tapi dia jauh lebih tipis dari yang lain. Yang lain itu ada yang kita pakai 0,2 dan 0,3, tapi efek keluarnya di kertas watercolor dia tetap lebih tipis dan lebih keras. Kerasanya seperti pensil B, nggak nyampe HB. Oke. Nah, berikutnya Winsor & Newton. Nah, ini saya baru coba beberapa bulan terakhir ini. Winsor & Newton biasanya yang saya gunakan adalah kalau nggak cat minyak, gouache atau cat air. Nah, cuman kali ini saya penasaran juga sama drawing pen-nya. Nah, ada namanya fine liner. Nah, si fine liner ini desainnya sangat-sangat oke sih, minimalis, terus oke lah, efisien semuanya, on point. Nah, ketika saya coba bikin cross hatch juga oke, sangat-sangat enak. Terus dibikin full block agak sedikit di bawah Pigma Micron kalau yang saya rasakan. Jadi tapi nipnya kuat. Terus yang kedua dia kita blend pakai koi brush yang water base, angkat dikit nih, meskipun nggak banyak ya, tapi alcohol base dia sangat-sangat oke gitu di sini. Jadi ini menurut saya bisa dikomparasikan sama yang tadi Pigma Micron. Dan yang istimewanya ini secara ergonomi enak banget. Jadi dia ujungnya tuh yang beneran lancip. Kalau misalnya biasa ngegambar pakai graphite, kan ujung pensilnya tuh dibikin panjang gitu ya. Nah ini mengakomodir itu sehingga ngebikin kita lebih leluasa untuk bikin sketch atau narik garis yang panjang tuh kayak lebih ringan aja, lebih enak gitu. Nah ini yang saya suka dari si Winsor & Newton. Winsor & Newton itu dia nipnya bagus, kuat juga. Tapi dia mungkin untuk kontrol justru karena dia jauh ya jaraknya. Nipnya jauh, untuk kontrol mungkin harus perlu ngebiasain diri dulu mungkin. Terus untuk narik garis cepat dia kurang stabil menurut saya, putus-putus. Tapi warna hitamnya solid, mantap. Derwent Line Maker. Derwent Line Maker merupakan salah satu fine liner dengan harga yang cukup premium. Ya harganya tuh 43 ribuan gitu deh satuannya. Tapi pada dasarnya tuh tintanya bagus, nipnya juga kuat. Tapi treatnya beda sama fine liner yang lain. Kelebihan lainnya ya mudah kering. Jadi kalau dipakai di atas kertas yang licin itu enak. Sifat nipnya itu ngikutin kebiasaan kita untuk melakukan penekanan. Jadi kalau kita tekan ya memang jadinya lebih tebal, kalau kita angkat dikit jadinya lebih tipis gitu. Jadi sepintas orang ngelihat ini konsistensinya kok kurang baik. Terus tersedia dalam 6 ukuran, ada 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 dan 0,8. Ya pun kalau misalnya kita agak di loss kontrolnya, maka dia akan tipis. Kita cross hatching dengan ringan gitu ya, tanpa penekanan, dia langsung jadi tipis. Sedangkan kalau ditekan dia tebal. Jadi mungkin yang biasa menggambar shading pakai grafit bisa memainkan efek yang diinginkannya mirip dengan pensil kalau pakai ini. Kalau ini bisa lebih santai dalam mengatur pressure untuk mendapatkan perbedaan ketebalan si garis. Flow dari tintanya pun bagus. Menurut saya ini lebih enak untuk kontrol ya, untuk memainkan tebal tipis dari si garis. Konsistensi tinta baik, nipnya juga sangat kokoh, tapi feel-nya terlalu keras kalau di saya. Tapi begitu dia bikin blocking, tinta yang keluar juga cukup
baik sih, intensitas warnanya cukup konstan gitu. Derwentnya juga agak mahal juga nih harganya sebenarnya. Tapi justru untuk mata nit kuat, ini poin-poin yang perlu karakter saya gitu. Mata nit penting buat saya, ini cukup kuat mata nit, nggak berubah. Saya tarik garis berapa kali dengan penekanan juga nggak berubah, stabil. Tapi kalau untuk narik garis cepat, ngarsir, dia nih putus nih si Derwent nih. Dan hitamnya juga menurut saya agak kurang ya, tergantung, ada yang suka mungkin karakter ini. Molotov Black Liner. Molotov Black Liner tuh adalah salah satu fine liner premium yang didatangkan dari Jerman. Harganya 46.000. Sebelum resmi masuk ke Indonesia, harganya tuh bisa di atas 50.000. Tintanya sangat baik, dijamin nggak akan blend kalau ditimpa watercolor atau water-based marker, bahkan sama alcohol marker. Meskipun di atas kertas yang tipis, tintanya tuh nggak akan tembus di atas kertas kalau kita bikin blockingan. Desain yang sangat presisi dan minimalis ini membuat produknya jadi kelihatan mahal banget sih memang. Nipnya juga kuat banget, terus presisi, jadinya bikin nyaman buat orang yang pakai. Varian ukurannya tapi memang cukup terbatas, hanya ada 8 ukuran, yaitu 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 hingga 1 mm. Si Molotov itu untuk mendapatkan perbedaan ketebalan dia lebih sulit Molotov. Karena apa? Karena dia lancar. Kadang ada gimana ya? Kalau kita mau menggambar sesuatu dengan garis yang stabil kayak outline seperti outline di komik atau apa, nah, menurut saya ini Molotov bisa jadi pegangan karena kualitas stabil gitu. Kadang-kadang kan kita suka misalnya lagi enak-enak menarik garis atau membuat outline satu objek, pas kita lagi enak-enak gini tahu hilang atau terputus-putus, jadi kita harus mengulang kembali pekerjaan supaya mendapatkan efek yang kita inginkan. Dari secara harga juga memang cukup jauh. Ini Molotov itu harganya tuh 46.000. Jadi dua kali lipat dari Pigma Micron yang kelas menengah ya. Apalagi sama Joico harganya bahkan cuma 10%-nya Molotov. Memang namanya harga ya memang gak bisa ngebohong. Di sini kita bikin cross hatch, konsisten garis-garisnya, terus dibikin blocking juga sangat baik intensitas tintanya. Begitu kita blend sama brush yang water base juga oke, gak ada gangguan sama sekali. Yang alkohol pun begitu serupa. Jadi sejauh ini ya memang Molotov juara, meskipun memang harganya Molotov memang ini yang paling mahal. Ini juga semuanya beres, ada di sini semua. Makanya kuat, saya tarik berkali-kali nggak berubah-berubah. Size-nya, warna hitamnya juga solid. Tingkat kekasarannya begitu narik garis juga ini paling mantep. Lebih enak dari Uni sih, kasarnya lebih kasar Molotov daripada Uni. Jadi ya sebenarnya dua ini memang saya nggak nemuin kurangnya, tapi untuk kasarnya yang saya lebih suka tuh Molotov. Setelah kita tadi coba ke beberapa teman juga, saya juga ikutan nyoba. Jadinya sebenarnya saya punya kesimpulan, ada 4 fine liner deh yang akan saya rekomendasikan. Oke, apa aja? Molotov. Jadi kalau misalnya memang kalian punya spare budget yang memang lebih, ini oke sih untuk dibeli. Jadi harganya memang sekitar 40.000 ke atas, tapi kualitas, desain, kekuatan ini optimal ada di sini. Kalau misalnya memang samalah punya budget yang memang lebih juga, Derwent juga bisa jadi pilihan. Tapi menurut saya sih ini lebih cocok buat sketch yang biasa lebih ekspresif. Ini sangat-sangat cocok menurut saya ya. Kalau misalnya kalian penggemar Winsor & Newton, nah ini juga sangat-sangat worth it juga untuk dibeli gitu, karena harganya juga cuma 30 ribuan, terus dipakainya juga enak, tintanya juga oke lah gitu kan, meskipun pilihan ukurannya nggak terlalu banyak, tapi ya ini oke sih. Nah, tapi menurut saya yang paling wise untuk dibeli adalah Sakura Pigma Micron. Oke, kenapa? Pertama, harganya murah, cuma 22 ribuan. Yang kedua, kita mau pakai teknik apapun juga, mau pakai teknik cross hatching, outlining yang konsisten garisnya, atau kita mau bikin pointless,
semuanya bisa diakomodir dengan satu jenis fine liner ini menurut saya. Oke, terus kekuatannya pun cukup baik. Saya juga, pengalaman saya udah bertahun-tahun pakai Sigma Micron, masih awet tuh gitu, sampai 1 tahun pun masih oke gitu, masih bisa kepake. Kita oke lah beli yang misalnya harganya 8 ribuan, tapi sayang sih kalau misalnya kita terus kepake cuma 2 minggu atau 1 bulan, ya mendingan saya nambah jadi 20.000 tapi bisa kepakainya 1 tahun gitu. Dan 4 fine liner ini adalah preferensi pribadi saya sih sebenarnya. Nah, ini juga berdasarkan apa yang sudah saya coba, saya juga cek harganya juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain, boleh tambahin juga sih di komen. Oke, gitu aja. Nanti kita ketemu lagi di review-review yang lain ya.